Halo, halo, kelihatan semuanya? Sebentar. Aman, Mas, sudah terlihat. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Eh, Kali ini makasih semuanya udah datang, udah menyempatkan waktunya buat hadir di workshop fotografi kali ini. Jadi malam ini saya diberi kesempatan oleh Mejing untuk memberikan materi color grading in travel photography. Mungkin selain buat travel fotografi lebih ke arah general juga sih. Yang kita omongin bakal berlaku ke fotografi secara general. Dan ini karena masih fotografi 101, jadi ini masih basic aja ya. Jadi kita nggak ngobrol terlalu dalam soal ini. Kita secukupnya aja. Dan karena waktunya terbatas, mungkin nanti saya bakal ngomongnya dan bahasnya lebih eh, ringkas saja. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kita silakan langsung tanya aja di sesi tanya jawab. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini untuk workshop workshop color grading in travel photography, kita bakal bahas main topiknya itu yaitu knowledge about travel photography. Apa itu travel photography, importance of photography atau apa sih pentingnya editing, importance of editing, ya, apa sih pentingnya, kenapa sih editing itu penting, terutama untuk fotografi zaman sekarang. Terus color grading for photography, for travel photography juga. Maksudnya color grading ini lebih ke arah kayak kita ngewarnain. Kan kita sudah ngedit, habis itu kita perlu ngatur warna DKK dan sebagainya itu bagaimana. Kita bakal bahas. Kemudian terakhir bakal ditutup oleh kesimpulan dari saya uh, dan Q&A, sesi tanya jawab. Oke, lanjut. Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah masuk di kelas saya sama Amazing sebelumnya atau pernah ikut workshop saya dengan penyelenggara yang lain. Mungkin yang belum, kenalkan, nama saya Arga Tiana Unggul Wibawa atau Arga saja. Dan bisa dicari di internet dengan nickname Argau. Jadi saya across platform itu eh, simple aja pakai nama nama Argau ini sebagai profil saya. Saya sebagai fotografer bermula dari keisengan saya waktu saya masih kuliah di Jerman waktu itu. Jadi waktu itu saya nggak tahu harus ngapain. Waktu itu saya, kalau waktu apa namanya kosong itu mau ngapain tuh kayak bingung. Jadinya akhirnya saya milih jalan keluar itu yaitu fotografi. Dan sejak saat itu tuh saya mulai rajin foto-foto, mulai belajar ngedit, belajar fotonya, pokoknya semua lah tentang fotografi foto. Pokoknya waktu itu, saat itu saya benar-benar antusias lah banget sama fotografi. eh saya mulai mulai mendalami fotografi mungkin udah 1 dekade atau 10 tahun ya. Profesional mungkin sejak 2015 ke 2016 itu saya mulai freelance. Sekarang saya bekerja sebagai seorang profesional fotografer, videografer, kreatif director, video director, dan konten kreator. Eh, Mungkin kalau bisa dibilang style saya, mungkin dengan pengalaman saya selama ini, estetik, nilai estetik dan visual style saya itu bisa dikatakan sebagai bold dan moody. Jadi saya suka yang moody-moody, yang suka yang apa ya, yang sinematik gitu, yang terus to the point gitu.
Sekarang saya sedang merintis sebagai seorang entrepreneur. Saya punya production house bernama Soljana Project dari 2020, di mana saya biasa ngerjain komersial, company profile, corporate videos gitu, terus dokumentasi dan sebagainya. Ini klien saya, alhamdulillah sudah pernah bekerja sama dengan klien-klien ini yang telah mempercayai saya. Dan ada juga di bawah sini apa namanya sosial media saya dan portofolio online saya dan link amazing saya. Oke, lanjut. Oke, kita mulai ngebahas tentang travel fotografi dulu ya pertama. Apa sih travel fotografi? Travel fotografi itu ya ini yang sedang ada di layar ini. Kalau dilihat dari foto-foto yang sudah saya ambil, inti dari fotografi travel atau travel fotografi ini adalah bagaimana kita ngefoto itu punya nilai dan story atau cerita yang tersirat uh, dari foto yang kita bikin, yang kita tangkap. Karena saya uh, kan apa karena saya apa namanya lebih suka yang bertemakan natur, jadi kebanyakan travel fotografi saya itu berkutat di tema nature, di outdoor lah. Saya suka yang suka yang ada actionnya, suka ada manusianya, dan suka ada keindahan alamnya. Oke, lanjut. Apa sih travel fotografi itu? Travel fotografi adalah sebuah genre, sebuah style fotografi yang berfokus pada pengambilan gambar dan cerita dari sudut pandang si traveler, kita sebagai fotografer. Kita kita menceritakan, kita mengambil gambar sedemikian rupa untuk menceritakan eh, pengalaman, perjalanan dan apa namanya eh, adventure petualangan kita di di lokasi tersebut pada saat itu. Eh, Intinya sih kita seperti menceritakan eh, apa ya, menceritakan kenangan-kenangan kita saat kita jalan-jalan, ketika kita bertualang, ketika kita eh, intinya keluar dari rumah itu menuju kemana yang ada destinasinya, kita menceritakannya hanya dengan visual gitulah. Istilahnya travel fotografi itu. Travel fotografi membuat kita dapat eh, membuat visual naratif atau sebuah cerita visual ya yang menceritakan pengalaman perjalanan kita apa dan memori-memori perjalanan kita dan kita me-share-nya, menyebarkannya dan menceritakannya kembali ke orang lain itu eh, dengan nilai-nilai estetika fotografi, istilahnya begitu. Eh, Elemen dan komponen travel fotografi adalah satu destinasi. Di sini destinasi biasanya sebagai subjek utama. Jadi maksudnya kita membuat bagaimana kita mendokumentasikan dan mengambil gambar di destinasi tersebut yang menceritakan dan apa ya memberikan eh, apa ya visual dari suasana atau eh, vibe yang ada di lokasi tersebut. Kita maksudnya kayak ciri khasnya apa kayak vibe-vibe suasana-suasana tertentu yang ada di lokasi tersebut gitu loh. Kemudian adalah people atau orang. Di sini supaya travel fotografi kita lebih bermakna, biasanya kita juga mengincludekan elemen manusianya. Bisa dari sesama traveler, misalnya kita pergi dengan orang tua, dengan teman, dengan pacar, dengan istri, eh, itu bisa dijadikan subjek juga dan juga atau
human orang lain lah, atau kayak penduduk lokal gitu yang berinteraksi di lokasi tersebut gitu. Jadi kayak misalnya di misalnya ke Jogja ada kayak lagi pingin street fotografi gitu-gitu, ada human interest-nya, ada orang-orang lokal lagi senyum kah lagi jualan atau apa, itu kita abadikan, itu termasuk, dan kita ceritakan kembali sebagai sebuah pengalaman traveling kita, itu adalah travel fotografi. Kemudian ada kultur dan custom atau budaya dan kebiasaan. Misalnya kita eh, mendokumentasikan kebudayaan lokal, kultur lokal. Kemudian ada landscape, arsitektur, ya ini seperti yang sudah saya ngomongin yang pertama tadi. Misalnya di destinasi tersebut ada eh, apa ya, atraksi landscape atau arsitektur yang apa namanya, yang mencerminkan kekhasan dari destinasi tersebut. Itu adalah sebuah elemen dari travel photography juga. Kemudian ada detail-detail di sini, mungkin kayak eh, close up dari kegiatan orang, kayak misalnya kita ke kelenteng gitu, ada orang-orang lagi berdoa, lagi eh, bakar dupa, itu bisa kita kita fokus di dupanya, atau orang lagi apa, orang lokal lagi masak rame-rame gitu. Kita foto orangnya lagi masak, kita foto makanannya gitu-gitu. Local cuisine itu ya tadi makanan, kemudian travel in action ini seperti yang nomor dua, yang tentang people-nya, tentang manusianya. Biasanya kita juga bisa memasukkan elemen dari diri kitanya sendiri. Misalnya kita on frame kah dengan atau eh, partner kita, atau partner traveling kita jadikan subjek gitu. Kemudian weather dan light, cuaca dan cahaya. Di sini seperti fotografi pada dasarnya, kita perlu mikirin soal cuaca dan cahaya yang tersedia, karena kemungkinan besar pasti kita kalau memfoto travel ini kita memakai cahaya yang ada, sumber cahaya yang ada gitu. Kita nggak mungkin bawa flash gede-gede. Ya mungkin kita bawa lampu-lampu kecil lah, nggak apa-apa. Cuman maksudnya kayak sampai bawa flash, kita bawa itu gitu, kayaknya terlalu ribet. Karena travel fotografi seharusnya tidak apa ya, tidak menyusahkan diri kita sendiri uh, dalam melakukannya gitu. How to do it, bagaimana kita melakukan uh, fotografi travel. Yang pertama kita harus research dan planning. Kita harus apa ya, menyiapkan atau setidaknya mencari tahu tentang apa yang bakal kita destinasi kita, bakal apa yang perlu kita ambil, apa apa ya, ambil fotonya, apa yang menarik untuk diambil fotonya gitulah. Itu research dan planning. Equipment ya tentunya alat-alatnya harus disediakan. Kalau bisa sih ya nggak perlu terlalu ribet, yang dipunya aja, yang ada itu dibawa, dan kalau bisa compact, nggak menyusahkan kalau dibawa kemana-mana. Kalau saya pribadi sih, karena karena umur bertambah ya, jadi makin lama makin capek kalau bawa banyak lensa, banyak alat gitu. Kayak kadang-kadang cuma satu lensa, satu kamera udah cukup sih. Kemudian komposisi di sini maksudnya adalah kita harus punya basic dan fundamental di fotografi. Maksudnya kita kalau mau foto-foto aja sih nggak apa-apa. Cuman kalau yang foto-foto yang diambil tanpa komposisi yang benar itu namanya cuman snapshot aja. Cuman snap aja, bukan buah foto menurut saya loh ya. Kalau misalnya kita semua udah belajar tentang komposisi, kita kita mempraktekkannya di dunia nyata, kita ngambil fotonya, itu sudah sudah di jalan yang benar lah intinya. Jadi komposisi itu penting juga karena itu tadi, karena kita mau menceritakan pengalaman kita, memori kita tentang travel, eh, tentang perjalanan kita itu semenarik mungkin dalam bentuk visual. Karena kan kalau mencong-mencong kemana-mana kan nggak bagus tuh fotonya. Terus storytelling, kita kita perlu memikirkan story yang ingin kita eh, apa ya, cerita yang ingin kita sampaikan lewat visual yang kita eh,
kita kita ambil. Misalnya kita lagi di Jogja ngambil apa namanya, eh, kita ngambil foto para tukang becak baru datang ke lokasi ngetemnya gitu pada pagi-pagi gitu. Itu berarti kita cerita bahwa eh, menceritakan bahwa orang-orang ini baru sedang menuju ke tempat mereka ngetem, mereka sedang mau berangkat kerja, istilahnya gitulah. Kemudian interact with locals, ini penting sih kita berinteraksi dengan lokal, kita build connection dengan apa yang kita bakal ambil fotonya. Misalnya ya, yang benar sih kalau misalnya kita foto-foto orang-orang lokal, kita minta izin dulu, Pak, Bu, minta izin mau foto buat ini, gitu. Capture emotion ini lanjutan dari interaksi dengan lokal tadi. Ya, kalau bisa kita eh, menekankan atau fokus dalam mengambil emosi yang ada. Kalau kita ngambil tentang apa ya, ngambil ngambil fotonya dengan subjek manusia. Terus editing dan post itu sesuai dengan tema kali ini, kita bakal mendalami soal ini. Kita, kalau menurut saya sih, eh, travel fotografi itu perlu dilakukan, perlu ditambahkan editing. Maksudnya kita perlu melakukan editing terhadap foto-foto kita, foto-foto travel kita. Karena ya eh, intinya intinya kita foto kan kita pengen menampilkan visual kita, estetika dan apa ya, nilai-nilai kesenian kita lah dalam berekspresi. Jadi ya salah satunya ini melalui editing. Kalau misalnya teman-teman nyaman dengan eh, style yang natural aja tanpa editing, ya silakan saja. Cuman ya eh, kalau diedit ada value lebihnya. Dan mungkin kalau yang netral-netral, yang straight off kamera gitu, yang langsung dari kamera eh, tanpa anu, itu mungkin stylenya lebih ke foto jurnalisme sih. Kemudian kita eh, jalan apa ya, langkah terakhir dari travel fotografi tentunya menceritakan kembali, men-share-nya kita men-sharekan ke pengalaman tersebut di sosial media, di mana dengan kita bisa juga dengan ngeprint buku tentang travel kalian kemana gitu. Biasanya banyak sih yang kayak gitu. Apa namanya, bikin photobook dari eh, travel travel dari kemana. Misalnya dia ke Jepang gitu, dia bikin foto. Kalau nggak salah beberapa teman saya bisa ada yang bikin begitu. Ini adalah beberapa contoh travel fotografi saya yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun ini. Ada di Bali, ada waktu masih di Eropa, ada yang bertemakan eh, apa namanya, bertemakan alam, ada yang bertemakan kota, ada yang bertemakan lagi jalan-jalan, ada yang tentang lokal, ada pakai model, ada yang cuman arsitekturnya, ada yang cuman pemandangannya, ada yang kegiatan orang-orang lokal kayak lagi nari ini di Sulawesi Tenggara ini waktu itu. Ini ada foto anak kecil waktu itu menyempatkan, waktu saya ada kerjaan di Sulawesi Tenggara, waktu itu saya ngefoto ini anak bermata biru. Jadi ada dua waktu itu anaknya. Yang ini kan apa, cuma sebelah ya. Mata birunya satu, yang di sebelah kanan, yang satu di yang kirinya itu biasa aja. Ini beneran ada, ini bukan AI ya. Ada anaknya di Sulawesi Tenggara, di mana, di Bau-Bau, Bau-Bau. Ini lanjut beberapa foto-foto saya. Ya inilah apa namanya, travel fotografi itu, dan style editing saya adalah demikian. Mungkin mungkin terasa mungkin beda-beda ya, karena saya selalu mencoba improve style editing saya. Jadi makanya eh, ada periode waktu di mana mungkin tahun ini sampai tahun ini style saya kayak gini, tahun ini kayak gini. Karena ya apa ya, kadang-kadang saya masih ngerasa kurang puas sama style saya. Jadi saya selalu belajar, sampai saat ini pun saya masih mengulik terus bagaimana, eh, apa sih yang yang menunjukkan
argau banget gitu lah. Maksudnya saya itu pengen terus belajar soal editing dan color grading. Nah ini saudaranya ini, si anak kecilnya ini matanya kalau yang ini dua-duanya biru. Jadi mereka ini keturunan dari campuran Portugis sama orang Sulawesi. Situlah sama pokoknya apa ibu bapaknya dulu apa buyut-buyutnya itu eh, nikah sama orang apa namanya sekeluarga sama orang orang Portugis. Jadi matanya biru. Ini kepala adat di suku pedalaman bau-bau sana lah gitu. Ini di Eropa, ini di Bali ada lagi penjaga pura Baratan itu naik kapal gitu. Kan ada yang pura di air gitu. Jadi kita datangnya pagi-pagi beneran cuman mau nangkap momen ini, momen di mana pekerjanya lagi apa ya inspeksi lah, lagi mengelola puranya. Importance of editing. Apa pentingnya dari editing? Editing dalam fotografi merupakan proses setelah kita mengambil gambar, setelah fotonya jadi, untuk enhance itu meningkatkan kualitas fotonya. Intinya seperti itu. Dengan editing kita fotografer dapat eh, me- memanipulasi atau apa ya, menyeting kembali beberapa elemen yang ada di dalam gambar yang telah kita ambil untuk mencapai visi atau apa ya, keinginan kita keinginan kreatif kita dalam membentuk visual yang kita mau. Eh, Tujuan utamanya atau kegunaan utama dari editing adalah tentunya meningkatkan kualitas dari foto kita. Editing mencakup kegiatan seperti eh, mengadjust exposure, color balance, contrast, cropping, retouching, dan lain sebagainya. Eh, pada dasarnya sih yang kita mau dalam editing, pada hakikatnya editing itu ya mengubah foto yang sudah bagus menjadi lebih bagus. Cuman karena kan foto yang bagus itu eh, apa ya subjektif. Saya nggak mau ngomong foto kurang kurang bagus jadi bagus sih, maksudnya saya mikir semua foto itu bagus saja. Yang pertama kepentingan dari apa namanya kepentingan editing adalah meningkatkan visual appeal. Appeal apa ya, appeal itu kayak meningkatkan tingkat menariknya foto tersebut lah, jadi meningkat supaya orang tertarik lebih dengan foto yang kita ambil dengan cerita-cerita yang kita sampaikan. Kemudian membenarkan atau apa ya mereparisi menyembuhkan ketidaksempurnaan yang ada di foto. Misalnya fotonya awalnya itu agak mencong-mencong, agak nggak jelas apa namanya komposisinya. Kalau di editing kita bisa atur kembali. Terus kemudian ada creative expression, itu bagaimana kita mengekspresikan diri lebih. Itu salah satunya cara adalah dengan editing. Misalnya kita mau seperti apa, mana yang kita jadikan subjek. Misalnya kita ngambil foto terlalu lebar, kita kita cropping cropping cropping, akhirnya kita tahu mana subjek, kita kita pengen nunjukin subjek yang mana yang lebih dominan atau warna-warna yang pengen dicapai atau apa ya, ya ton-ton warna yang pengen ditunjukkan lah. Highlighting key elemen di sini maksudnya eh, apa namanya menunjukkan subjek tadi yang ada yang sudah saya omongin tadi. Intinya eh, kita dengan editing membantu kita untuk eh, menceritakan
pengalaman kita, menceritakan visual kita, menceritakan foto-foto kita dengan subjek yang atau apa ya subjek yang benar dengan sehingga bisa dicerna lebih gampang oleh penonton, penonton apa namanya yang lihat foto kita lah. Terus konsistensi, kalau misalnya kita udah editing lama, kita udah makin makin biasa dengan editing, kita bakal menimbulkan, menciptakan sebuah konsistensi tersendiri yang ada di style fotografi kita gitulah. Kemudian optimizing for display, istilahnya eh, untuk kalau misalnya ini lebih ke arah untuk nge-share sih, kayak misalnya dengan editing kita bisa eh, apa namanya, misalnya untuk Instagram itu size-nya itu 1x1, 3x4, kayak gitu gitulah. Pokoknya kayak ada ukuran-ukuran tersendiri itu bisa dioptimalkan di editing. Jadi misalnya dengan editing yang benar, kualitas dari foto-foto kita tidak berkurang. Kemudian mungkin yang ketujuh sih, kalau editing itu, kalau dari saya sendiri, ya tambahan sih, kita kalau misalnya kalau udah jadi profesional ya, kita kerja sama klien ya, itu editing penting sih. Kita di luar dari misalnya kerjaannya sebagai fotojurnalis gitu lah. Fotojurnalis nggak perlu editing, nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau dia udah merasa bagus, karena kan fotojurnalisme kan apa adanya. Ya, menceritakan kejadian apa adanya. Nah, kalau misalnya style-style fotografi yang lain itu, editing itu merupakan nilai tambah. Jadi misalnya fotografer satu dengan fotografer yang lain itu punya style editing yang berbeda, maka nilai value-nya mereka itu berbeda juga di mata klien sebagai profesional gitu. Oke, lanjut. Oke, cepat. Oke. Best practice atau cara terbaik untuk melakukan editing dan editing di travel fotografi. Yang pertama, dimulai dari nge-shootnya aja. Itu merupakan eh, apa ya? eh, udah langkah pertama dari editing. Yang pertama, kalau saya sarankan itu shot in RAW atau shoot foto-fotonya dalam bentuk file RAW. Mungkin teman-teman pada bisanya JPG, JPEG, atau memang tuntutan pekerjaan, atau memang stylenya JPEG, terserah aja. Itu tergantung kitanya masing-masing. Cuman kalau RAW yang pasti memberikan kebebasan lebih di post productionnya, di editingnya. Dan biasanya sih kalau kalau saya lebih puas aja kalau dengan hasil yang ditawarkan oleh hasil olahan dari file RAW. Use the right software, itu pakai aplikasi yang atau software yang benar, yang apa ya, yang bisa skillnya kita tingkatkan seperti Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Capture One, dan lain sebagainya. Jadi semakin menurut saya sih kalau nggak ada salahnya kita investasi di software software editing itu. Jadi karena semakin kita invest, semakin kita fasih dengan aplikasi tersebut, semakin gampang kita eh, apa ya, workflow-nya. Workflow itu maksudnya harus kerjanya. Jadi misalnya kita mau upload itu jadi lebih cepat gitu, atau kita ada kerjaan klien gitu, karena kita sudah fasih makin cepat. Non-destructive editing, editing yang bagus itu tidak tidak menghancurkan fotonya. Terus maintain realism, kalau bisa sih, kan banyak nih style-style editing color grading saat ini yang macam-macam warnanya itu ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau style saya sih, saya mau warna biru itu biru, warna hijau itu hijau, warna oranye itu oranye, warna kulit itu ya itu kulitnya. Kenapa? Saya mungkin awal-awal sih suka yang aneh-aneh, kayak suka eksperimen aja gitu-gitu. Cuman makin lama saya makin sadar kalau apa ya?
Kalau 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 saya mikirnya lebih ke arah gimana sih saya mau jadi lebih profesional aja. Kalau di ranah profesional itu eh, bagaimana gimana caranya supaya tetap menjaga realita yang ada, maksudnya realismenya. Jadi kayak kita misalnya kerja sama klien, kita mau klien apapun lah, mau brand, mau orang, mau grup, mau perusahaan, mereka itu mau fotonya itu bagus, diedit, tapi apa ya kayak ya tetap kayak apa adanya gitu, kayak nggak mau mukanya warna ini, yang misalnya kita fotoin produk yang warnanya biru jadi biru muda gitu, padahal biru tua kan kadang-kadang apa namanya mereka itu trik apa ya ketat soal itu. Itu sih menurut saya. Jadi kalau misalnya dari awal udah dilatih soal itu, mungkin kedepannya ya apa namanya gampang aja soal soal ini. Cuman ya kalau misalnya kalau zaman sekarang fotografer sama content creator itu udah agak apa ya, udah agak abu-abu, jadi nggak bisa dibedain. Dan kalaupun misalnya kita mau mulai perjalanan karir kita sebagai fotografer dan content creator itu lewat konten-konten kita yang ada di sosial media dengan tonton warna yang suka-suka kita, yang kayak misalnya yang gelap, yang demikian apa yang gelap, yang oren-oren gitu-gitu, itu itu berarti branding kita atau personal personal style kita. Kalau ada brand yang masuk, berarti brand tersebut suka sama style kita. Cuman beda kalau kita misalnya ngerjain apa ya katalognya, kita ngerjain eh, projectnya yang nggak ada sangkut pautnya sama diri kita sebagai content creator. Istilahnya kerjaan offline lah. Kemudian nomor 5, learn editing technique, yaitu penting juga perlu dilihat di kebiasaannya sih banyak yang udah banyak yang nge-share di YouTube tutorialnya, atau yang sekarang kan di Reels juga banyak itu eh, yang sharing-sharing cara ngedit foto, yang nge-share apa-apanya gimana gimana. Preserve original ini terserah sih, istilahnya backup originalnya. Jadi kita bisa apa ya? eh Bisa belajar eh bisa bisa menganalisa dari oh yang sebelumnya begini, setelah aku edit style gue begini, terus bisa bisa menilai sendiri istilahnya gitu. Take breaks ini ya itu kalau kalau ngediting jangan jangan apa ya jangan barbar. Saya biasanya kalau ngedit ngedit ada kali satu project itu 3.000 foto, mungkin ya seminggu lah, nggak nggak langsung sehari saya full 3.000 foto. Ya makanya itu kalau kalau kita kerja capek-capek 3.000 foto dibayar makasih mas kan, ya kasihan ya. Karena kerjaannya kan kerjaan foto, kita kalau mau fotografer pada pada dasarnya kan ya sebelumnya kita apa namanya planning, pas ngerjain kita harus mikir komposisi dan segala macam. Begitu selesai kerjaan kita harus ngedit gitulah. Jadi pentingnya menjaga menjaga kesehatan tubuh dan mental. Feedback di sini kita cari tanggapan dari orang luar lah, apa namanya, teman-teman kita sesama fotografer gitu-gitu, tentang style kita, apa yang perlu diperbaiki, apakah ini terlalu terlalu berlebihan, apakah ini terlalu kekurangan. Kalau apa ya, menurut saya sekarang ini karena banyak banget fotografer baru yang lahir di Instagram pada sombong-sombong. Menurut saya sih. Jadi kalau mungkin maaf aja ini kalau mungkin ya banyak yang sombong-sombong, jadinya mereka nggak nanya feedback fotonya ini sebenarnya fotoku ini apa color gradingku ini bagaimana sih, apa apanya yang kurang. Padahal kalau dilihat ya, oh warna kulitnya jadi merah, warna kulitnya jadi kuning, warna kulitnya apa terlalu kekuningan gitu, atau pohonnya kok gelap banget atau gimana lah gitu lah. Kan orang-orang punya apa ya eh, pendapat masing-masing. Jadi kalau bisa sih tetap tetap stay humble, tetap rendah diri dan selalu apa ya belajar, selalu
minta pendapat orang lain lah tentang style kita. Kalau misalnya teman-teman kita pada bilang, oh udah bagus, oke kita udah ada di jalan yang benar. Cuman ya kalau bisa terus terus apa ya, terus latihan, terus belajar soal gimana sih eh, editing yang bagus gitu, supaya kita terus berkembang sebagai seorang fotografer. Stay konsisten, kita harus terus konsisten eh, apa ya, belajar, terus mencoba bereksperimen. Kita perlu menerapkan editing kita itu jangan berkurang, kalau bisa terus bertambah dan konsisten. Apa namanya? Kalau misalnya tadi saya eh, misalnya tahun ini saya stylenya begini, atau apa yang menurut saya kurang, tahun berikutnya saya sudah stylenya setidaknya udah berkembang karena konsistensi ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang nggak tahu apa itu Adobe Lightroom itu seperti ini. Ini adalah contoh dari develop modelnya. Ini di mana saya ngerjain foto yang anak bermata biru itu. Sedikit cerita sih, kalau dengan ini saya waktu itu ngefoto pakai Sony A7R Mark IV. Jadi fotonya sangat tajam banget. Ini pakai G Master juga lensanya, jadi sangat tajam. Ini berapa ya? 61 megapiksel apa? Jadi sangat tajam. Saya cuman ngasih beberapa apa ya, adjust sama sama preset saya. Nanti kita ngomongin soal preset. Jadi saya naruh masang preset saya atur demikian rupa supaya eh, fotonya ini jelas gitu, subjeknya apa, yaitu anaknya, terus apa dari nilai tambah dari apa ya, maksudnya apa yang mau diceritakan. Kalau ya yang saya mau ceritakan di sini ada fokusnya adalah matanya. Matanya saya 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 terangin jadi supaya lebih terlihat, lebih lebih cerah, maksudnya lebih terlihat warna birunya. Oke. Improve portfolio. Ini pentingnya editing tadi. Dengan konsistensi yang kita jaga, kita semakin leluasa, semakin apa ya, semakin fasih dengan software yang kita kita kuasai tersebut. Kita makin lama stylenya berkembang dan lebih terlihat profesional, dan kalau dilihat itu punya nilai tambah. Maksudnya kalau misalnya ngelihat style saya pada tahun 2012 dan sama 2020, ini sangat jomplang sekali. Kalaupun saya mengaku saya seorang fotografer, maka orang akan lebih percaya kalau yang di apa namanya, yang 2020 ini saya beneran fotografer gitu. Gimana ya? Apa ya? Brandingnya lebih 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 bener lah, lebih bagus gitu. Dan klien pun juga eh, lebih suka, lebih tertarik gitu. Kalau jujur sih, banyak beberapa klien yang ngontak saya untuk kerjasama dengan saya itu berdasarkan tone warna saya. Jadi, oh suka warnanya gini gini gini, nanti fotoin gini gini, projectnya demi gini gini gini. Biasanya gitu. Itulah pentingnya portofolio dan terus menjaga konsistensi mendalami editing. Oke, kita masuk ke color grading di fotografi, singkat aja. Color grading itu dalam konteks fotografi adalah proses meningkatkan atau mengubah eh, warna atau keseimbangan warna yang ada di dalam foto yang kita sudah ambil, untuk meraih atau mencapai sebuah apa ya, mencapai mencapai sebuah mood, atmosfer, atau eh, style seni yang spesifik yang ingin kita capai gitu. Eh, itu color grading termasuk melibatkan mengatur warna, mengatur kontras, mengatur kecerahan dan saturasi, sehingga untuk menciptakan style yang kita pinginin. Color grading dapat juga dioptimalkan untuk atau digunakan untuk menyampaikan perasaan, emosi
dan membuat foto tersebut lebih terlihat menarik. Oke, kalau pilihan kita menggunakan color grading seperti yang saya omongin tadi tergantung dengan kebutuhan, tergantung style sendiri, tergantung kerjaan juga kayak fotojurnalis. Jadi nggak ada yang salah, tapi eh, nggak ada salahnya kalau kita mengcolor grading atau mewarnai foto kita. Itu nggak ada yang salah. Dalam color grading ada yang namanya color theory. Yang pertama, ini color theory yang cukup mainstream ya. Kayak maksudnya ini saya ngambil contoh yang mainstream aja kayak complementary color ini adalah warna gabungan warna, gabungan grading warna untuk foto yang bakal kita edit itu dengan fokus apa ya, dengan menggunakan pilihan warna yang saling berseberangan. Misalnya yang paling gampang adalah biru dengan oranye. Itu kayak filter bahasa gaulnya, bahasa bahasa profesionalnya itu teal and orange. Itu kayak warna-warna ini yang ada langitnya biru, bunganya kuning ke oran-oranan, atau eh, laut biru, terus ada sunset oranye gitu. Atau mungkin juga ini ada hijau dan merah. Misalnya kita lihat di color wheel, di roda warna ini, dengan teori komplementer ini, karena merah dan hijau saling berseberangan, maka enak di mata gitu. Istilahnya color teori ini eh, apa ya, dasar dasar penggunaan warna untuk visual kita supaya terlihat enak gitu. Misalnya kalau di video di sinematografi biasanya ini sangat penting, dan apa ya, warna yang kita eh, color grading itu sudah dimulai dari awal sih, sebelum kita foto, sebelum sebelum pas kita ngambil foto itu color grading udah dimulai. Misalnya kayak Joker ini kan dari scene Joker, dia pakai ya warna biru dan oranye ini, biru ke kuning-kuningan ini dengan shading yang warna yang berbeda. Misalnya warna birunya dikurangin, apa oranye dikurangin, jadinya seperti ini. Terus ini itu scene ini sudah diatur demikian rupa supaya menghasilkan warna tersebut. Kemudian ada monokromatik. Monokromatik ini adalah color theory atau eh, apa ya, style warna yang memakai satu warna dengan shading yang berbeda. Jadi misalnya warna biru gitu. Ini birunya ada shading biru tua, biru muda, terus biru-biru yang lain lah, biru gelap, ya dalam. Itu namanya monokromatik. Mungkin banyak juga yang sering lihat, banyak bertaburan, berkeliaran, apa ya. Pokoknya banyak ini di sosial media lah yang pakai warna-warna ini. Mungkin nanti dengan setelah belajar ini nanti udah gampang taunya. Ini kayak elemen atau kayak elemen dari color grading. Yang pertama adalah soal cahaya, ada exposure, contrast, highlight, white, black, shadow, texture, clarity, dehaze. Ini bisa dicari tahu sendiri nanti. Intinya exposure itu adalah keseluruhan dari pencahayaan. Ini kayak elemen waktu kita ngedit ya, misalnya di Lightroom gitu. Kontras itu adalah eh, difference between light and dark. Maksudnya eh, tingkat pencahayaan di bagian yang terang dan bagian yang gelap. Pokoknya agak-agak ribet sih, agak-agak deep untuk diomongin, agak-agak dalam. Terus highlight itu ya bagian apa namanya dari cahaya tersebut. Kalau white ini lebih ke arah area yang paling terang. Kalau black ini area yang gelap. Shadow itu shadow apa ya? eh, Bayangan. Clarity ini bukan, banyak yang kira clarity itu sharpness atau ngeblur atau apa gitu. Enggak sih, clarity itu lebih ke arah eh, dari apa ya? Kayak kayak ada yang namanya midtone. Jadi antara bayangan dan cahaya itu ada di tengah-tengahnya ada midtone. Kalau misalnya tahu apa namanya itu, histogram. Jadi
Kalau misalnya clarity itu mengatur di area tersebut. Jadi misalnya clarity-nya makin gede itu daerah-daerah yang di tengah-tengah itu makin tajam lah istilahnya kalau gampang ngomong. Kalau di hash ini mengurangin kayak kayak kabut-kabutan yang asap-asap yang apa ya gimana ya? Kayak kan ada kayak misalnya kayak sisa-sisa asap gitu-gitu menghalangin cahaya. Nah, itu bisa dihilangin dengan dehaze. Kemudian ke elemen B atau lebih ke arah look-nya atau color grading-nya itu ada di Vibrance, Saturation, Saturation, Tone Curve, Hue, Saturation dan Luminance atau HSL, Split Toning. Ya, Vibrance itu mengatur saturasi warna yang kurang kurang kelihatan saturasinya lah. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya seperti itulah. Kalau saturasi itu mengatur overall keseluruhan dari intensitas warna yang ada di uh, gambar. Terus ada tone curve, ini adalah visual dari, jadi ada di namanya di uh, aplikasi editing foto itu ada yang namanya tone curve biasanya. Itu dia cuma kayak garis gitu, nanti kita bisa atur naik turun naik turun naik turun. Itu adalah visualisasi dari bagian terang, midtone, dan dark. HSL adalah uh, mengatur hue. Hue itu colornya misalnya orange sama merah itu bisa dalam satu slider gitu, bisa diatur gitu. Misalnya kita mau ngatur merah, bisa ngorenin itu di hue. Saturation itu intensitas dari hue tersebut. Terus luminance itu adalah kecerahan dari warna tersebut. Split toning ini lebih ke arah kayak mencampurkan warna gitu ya. Mungkin kita bisa ngebahas kayak split toning ini di masterclass. Kita lebih mendalami soal ini di masterclass. Ini adalah contoh penggunaan preset supaya supaya lebih cepat apa namanya ya, workflow kita lebih, karena kan kita misalnya 3.000 foto masa saya atur satu-satu gitu. Dan untuk menjaga menjaga konsistensi makanya saya pakai preset. Mungkin lebih dalamnya lagi kita ngebahas soal preset sih di masterclass aja. Ini contohnya, ini saya pakai dari saya jualan preset, saya bikinin guide guide video supaya orang gampang pakainya. Jadi kayak misalnya saya pakai preset ini, saya atur dapat hasil uh, seperti berikut gitu. Jadi kayak tadi kan hasilnya terlalu gelap, ternyata kita masih bisa menyelamatkan uh, fotonya sampai bisa seperti ini. Ya ini tadi uh, kalau misalnya ngesutnya itu raw, untungnya itu di sini kita bisa apa ya, menyelamatkan foto kita lah. Dan hasilnya juga biasanya sih lebih bagus dan lebih memuaskan. Itu buat saya sih. Ini contoh contoh apa ya, workflow atau contoh kerjaan saya dari misalnya dari raw. Jadi dari raw saya masukkan ke editing software jadi JPEG. Istilahnya itu adalah straight out of kamera. Maksudnya keluaran dari kamera itu seperti ini polosnya, terus saya edit graded-nya itu seperti ini. Ini ada air terjun sama anak tadi, ada nelayan, ada tarian. Ini adalah penggunaan color grading di travel fotografi saya. Kayak aspek atau yang perlu diajarkan sih, yang perlu diperhatiin itu kalau dalam color grading adalah mengatur temperatur warna, meningkatkan apa ya, mengatur warna-warna yang spesifik, kemudian membuat eh, look atau color grading yang konsisten, memanfaatkan preset dan filter, kemudian apa ya,
eh, fine tuning itu lebih ke arah kayak ya lebih mengerti kontras dan saturasi, mencapai cinematic look eh, dan yang terakhir adalah artistic expression atau eh, ekspresi kita, maksudnya style kita apa namanya, style editing kita adalah diri kita sebagai seorang fotografer gitulah. Oke, lanjut. Kemudian terakhir kesimpulan yang pertama yang utama adalah meningkatkan foto editing, skill color grading dan menjadi fotografer yang lebih baik itu membutuhkan dedikasi, latihan dan eh, apa ya, keinginan untuk selalu belajar. Kalau tips dari saya adalah selalu study dan selalu belajar dan belajar, invest invest waktu untuk belajar dari eh, tutorial YouTube, kayak ikut seminar kah, ikut workshop seperti ini, atau baca blog orang, atau ikut masterclass orang, macam-macam. Ada juga ada photobook. Kalau dulu saya sih sempat awal-awal saya mulai ya saya juga beli foto-foto, beli buku tentang foto editing sih. Saya ingat juga. Walaupun mahal bukunya. Master your equipment ini juga penting. Sebagai fotografer kita harus ngerti, kita harus menguasai alat-alat kita. Kemudian kita juga perlu menguasai apa namanya, software editing kita, karena itu tadi editing dan color grading itu sudah dimulai ketika kita sedang ngambil gambar. Karena misalnya kita ngambil air, kita ngambil foto yang ada airnya, yang ada hutannya, ada langitnya, itu udah pasti sudah kita udah punya pikiran kayak, oh nanti warnanya dominan warna biru, oh dominan warna hijau, oh warna ini gitu-gitu. Karena kita sudah menguasai itu tadi, kita bisa menguasai alat dan software editing, kita jadi lebih leluasa ketika di momen tersebut gitu kita mau ngambil gambar. Kemudian tadi seperti yang saya sudah bilang, menganalisa kembali kerjaan atau foto-foto yang sudah diambil, selalu menerapkan pemahaman tentang komposisi, karena kita nggak mau foto travel kita, foto-foto yang sudah kita editing juga itu ancur-ancuran komposisinya nggak enak dilihat. Eh, Kemudian ada specialize atau bereksperimen. Kita harus selalu, kalau menurut saya sih, misalnya kita pada awalnya sih saya dulu nggak terlalu fokus di travel, nggak terlalu fokus di nature fotografi. Cuman saya suka aja dulu foto potret, suka foto street, suka foto arsitektur gitu-gitu. Semua saya foto gitu. Saya selalu bereksperimen nyari apa sih yang sebenarnya yang ingin saya kejar, yang style saya itu apa gitu. Kalau misal pun udah nemu dan kembangkan itu, kalau kita udah nemu segmen kita, kita ya kembangkan itu. Kembangkan skill kita di segmen tersebut. Misalnya di travel fotografi ya kita ngembangin uh, terus travel fotografi kita. Stay inspired, stay inspired apa ya? Stay terinspirasi lah istilahnya ya. Susah banget ngomongnya. Itu kita, kalau saran saya selalu ngumpulin atau nyari 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 inspirasi dari fotografer-fotografer idola kalian, teman-teman. Kalau saya sendiri punya beberapa idola yang membuat saya terjun lebih dalam di dunia fotografi, makanya saya eh, bisa seperti ini sih, salah satunya itu karena saya merasa terinspirasi dan terus terus mencoba untuk bisa seperti mereka gitu loh. Terus yang terakhir tentunya adalah eh, kesabaran dan keteguhan kita dalam eh, melakukan fotografi atau mendalami fotografi. Ya mau editingnya, ya mau shootnya, ya mulai dari kita ngumpulin duit buat beli alat, bla bla bla, DLL gitu-gitu. Eh, Memang banyak apa namanya, banyak rintangan atau halangan yang ada
untuk kita bisa berekspresi melalui fotografi. Cuman ya itu tadi, pasti kalau kita sungguh-sungguh gitu itu pasti bisa. Sungguh-sungguh kita sabar, kita perlahan tapi pasti bisa lah. Karena dulu ya saya awalnya mulai dari pakai kamera HP, pakai iPad, pakai BlackBerry, pakai kamera pinjaman. Ya, kayak gitulah. Fotografi pada dasarnya intinya adalah menyampaikan ekspresi, kreativitas, dan eh, cerita. Jadi ya dengan kita sudah menguasai semua fundamental yang ada, menguasai alat, menguasai softwarenya, menguasai eh, teknik bercerita, teknik eh, atau sudah menguasai apa ya, apa ketertarikan dari audiens kita, itu yang pasti nanti kita bakal terus berkembang sebagai seorang fotografer, seorang travel fotografer, seorang fotografer apalah pokoknya gitu. Ya, fotografi itu adalah eh, apa ya, lifelong proses, proses yang membutuhkan waktu seumur hidup. Jadi nggak ada salahnya kita untuk selalu eh, berkembang atau menemukan style baru atau evolusi-evolusi style kita. Apa namanya, kita mengalami mengalami perubahan dalam style-style kita. Karena ya fotografi itu tadi apa namanya, sebuah proses seumur hidup. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin aku izin share screen lagi ya, Mas Bayu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pengen diskusi lebih dalam lagi nih bersama Mas Arga, kita ada master class-nya Mas Arga di tanggal 8 November, teman-teman. Nah, ntar tuh bakal ngebahas lebih dalam juga tentang color grading. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pengen, boleh banget ntar untuk tata caranya bakal ada di eh, live, sorry, masih di grup WA juga. Nanti bakal ada admin kita yang bantu di sana kalau teman-teman mau. Untuk harganya berapa sih? Untuk harganya ini di 100.000 ya teman-teman ya. Nah, dengan harga 100.000 itu teman-teman ntar bisa diskusi selama 120 menit bareng Mas Arga dan juga bisa dapetin recording dan juga sertifikat kayak gitu. Nah, ntar kalau misal teman-teman mau dapet diskon, teman-teman boleh banget share-share kelas hari ini di SG teman-teman karena tadi aku lihat banyak banget yang komen mentornya keren banget hari ini. Nah, teman-teman boleh share di SG ya masing-masing dengan tag Mazing dan juga Mas Arga. Mungkin kalau dari Mas Arga, wait, dari Mas Arga sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mas? Nggak ada sih kayaknya, sudah. Saya juga udah terlalu banyak ngomong kayaknya. Oke, Udah oke cukup kayaknya mungkin ya. Oke, mungkin karena dari Mas Arga ya sudah, aku cukupkan juga ya Mas ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sudah berkenan mengisi kelas di Amazing untuk hari ini. Sampai ketemu di tanggal 8 lagi ya Mas ya, bareng partisipan yang lain yang nanti mau join kayak gitu. Nah, aku izin stop recording dulu juga. Ntar untuk